Andai langit punya kebanggaan, mungkin ia akan menyebut nama Indonesia. Dari hanggar di Bandung, suara mesin dan percikan logam itu melahirkan burung-burung besi yang kini terbang ke langit Asia, Afrika, hingga Timur Tengah. Ironisnya, banyak orang di negeri ini masih mengira semua pesawat yang mereka tumpangi adalah buatan luar negeri. Padahal, tangan-tangan anak bangsa sudah lama mengukir nama di udara. Bagaimana jika ternyata Indonesia diam-diam punya jet tempur generasi 4+ yang tak kalah dari F-16? Inilah deretan pesawat buatan Indonesia yang menunjukkan bahwa industri dirgantara nasional masih hidup, berkembang, dan siap menatap masa depan. Mulai dari I-22 Sikatan yang menjadi langkah berani dari perusahaan swasta nasional PT Info Global Teknologi Semesta yang sebelumnya dikenal sebagai produsen sistem avionik TNI Angkatan Udara. Pertama kali diperkenalkan di Indo Defense 2022, prototipe ini diklaim sebagai jet tempur generasi 4,5 dengan ambisi menuju generasi kelima. Pesawat I-22 ini punya 2 mesin jet, panjangnya sekitar 12 meter dengan sayap selebar 7 meter, dan bisa melesat hampir 2 kali kecepatan suara. Teknologinya sudah canggih, lengkap dengan sistem siluman, kendali digital modern, dan layar helm pintar untuk pilot. Tapi di balik semua kemewahan teknologi itu, proyek ini ternyata menyimpan banyak cerita dan kontroversi. Beberapa pengamat militer Korea Selatan menilai desainnya terlalu mirip dengan KF-21 Borame, bahkan mencurigai adanya kebocoran teknologi di tengah polemik utang Indonesia dalam proyek itu. Dari pihak Tiongkok, tudingan serupa muncul karena kemiripan I-22 dengan J-20 Mighty Dragon. Meskipun CEO Info Global menegaskan desainnya itu terinspirasi dari Jas 39 Gripen, kontroversi tersebut justru menegaskan satu hal: dunia mulai memperhitungkan kemampuan Indonesia dalam membangun jet tempur sendiri. Berikutnya adalah proyek KF-21 Borame hasil kerjasama antara Korea Aerospace Industries dan PT Dirgantara Indonesia. Diluncurkan sejak 2015, pesawat ini dirancang sebagai jet tempur generasi ke-4+ dengan kemampuan mendekati pesawat siluman generasi kelima. Nah, proyek ini menelan dana 8,1 triliun won, di mana Indonesia semula menanggung 20% biaya. Pesawat ini mampu terbang hingga Mach 1,8 dengan radius tempur 1000 km, membawa rudal udara ke udara jarak menengah AMRAAM, serta rudal anti kapal Harpoon. Setelah sempat tertunda karena kendala pembayaran dan insiden dugaan pencurian data oleh salah satu teknisi Indonesia, proyek ini akhirnya dilanjutkan kembali pada Maret 2025 setelah kesepakatan antara kedua negara. Indonesia dijadwalkan akan menerima 48 unit KF-21 dengan transfer teknologi sebagian ke PT DI. Nah, jet ini akan menjadi tulang punggung kekuatan udara masa depan dari TNI Angkatan Udara. Jika I-22 dan KF-21 menatap langit pertempuran, maka N-219 Nurtanio dirancang untuk melayani rakyat di pelosok Nusantara. Pesawat ini merupakan karya murni putra-putri Indonesia di PT Dirgantara Indonesia dan pertama kali terbang pada 2017. Nama N-219 merepresentasikan 2 mesin dan kapasitas 19 penumpang. Pesawat ini memiliki jarak tempuh 800 km, kecepatan maksimal 350 km per jam, serta mampu lepas landas hanya dengan landasan sepanjang 600 meter, ideal untuk wilayah terpencil. Dirancang untuk rute-rute perintis dan logistik antar pulau, N-219 sudah mendapat sertifikasi dari Kementerian Perhubungan RI dan tengah menunggu sertifikasi internasional agar dapat diekspor. Beberapa negara ASEAN dan Afrika bahkan sudah menyatakan minat terhadap pesawat ini. Keunggulannya bukan pada kemewahan, melainkan kepraktisan dan ketangguhan di medan sulit sesuai dengan karakter geografis Indonesia. CN-235 menjadi produk kolaborasi legendaris antara PT DI dan KASA sejak 1980-an. Pesawat ini memiliki versi militer dan sipil, digunakan untuk transportasi pasukan, patroli maritim, hingga misi SAR. Dengan kapasitas 35 penumpang atau 6 ton muatan, jarak tempuh hingga 4.300 km, CN-235 menjadi pesawat ekspor paling sukses Indonesia. Lebih dari 60 unit telah dikirim ke 15 negara, termasuk Malaysia, Korea Selatan, Senegal, hingga Uni Emirat Arab.
CN-235 juga digunakan oleh TNI Angkatan Udara, TNI Angkatan Laut, dan Polri, serta terbukti handal dalam berbagai operasi kemanusiaan dan bencana alam di Indonesia. Reputasinya menjadikan pesawat ini simbol keandalan industri dirgantara nasional di kancah global. Pesawat NC-212I adalah versi modern dari C-212 Aviocar, hasil kolaborasi antara PT Dirgantara Indonesia dan Airbus Defence. Pesawat ini mampu mengangkut hingga 25 penumpang atau muatan 2,8 ton dan bisa lepas landas di landasan pendek, membuatnya sangat cocok untuk misi transportasi, militer, dan kargo ringan. Sejak 2014, seluruh proses produksinya dilakukan di Bandung dan hingga kini telah diekspor ke Filipina, Vietnam, Thailand, dan Nepal. Varian militernya digunakan oleh TNI Angkatan Udara dan TNI Angkatan Darat untuk misi logistik hingga pengintaian. Keunggulan utama NC-212I ada pada efisiensi bahan bakar dan biaya perawatan rendah, menjadikannya pesawat serbaguna dan ekonomis, ideal untuk wilayah kepulauan seperti Indonesia. Kini, PT DI menjadi satu-satunya produsen global NC-212 Family, setelah seluruh lisensi dan fasilitas produksinya dipindahkan dari Spanyol ke Bandung. Indonesia juga kini menjadi negara yang mampu memproduksi berbagai jenis helikopter militer dan juga sipil. Di antara deretan karya terbaik tersebut, ada 3 nama yang mencuat, Bell 412EP, AS565 MBE Panther, dan AS550 Fennec. Nah, yang pertama ada Bell 412EP. Helikopter kelas menengah ini diproduksi oleh PT DI, bekerja sama dengan Bell Helicopter Textron Amerika Serikat, dan mulai dipakai oleh TNI Angkatan Darat dan juga Polri sejak awal 2000-an. Bell 412EP dikenal karena keandalan dan keselamatannya, dilengkapi sistem avionik digital 4 layar LCD, serta navigasi Garmin GTN 750 dengan kontrol layar sentuh. Dengan kapasitas 13 penumpang, kecepatan maksimum 260 km per jam, dan jarak tempuh hingga 745 km, heli ini ideal untuk misi angkut pasukan, evakuasi medis, dan logistik medan berat. Beberapa unit juga telah digunakan di luar negeri, termasuk Filipina dan Vietnam. Bagi Indonesia, Bell 412EP menjadi tulang punggung mobilitas cepat TNI di wilayah terpencil. Dirakit oleh PT DI di bawah lisensi Airbus Helicopters, Panther AS565 MBE diperkenalkan pada 2019 dan digunakan khusus oleh TNI Angkatan Laut. Helikopter ini memiliki peran anti kapal selam, mampu melacak dan menyerang kapal selam dengan sistem sonar Helras L3, Ocean DS-100, serta dipersenjatai rudal torpedo dan anti-tank dengan panjang 13,6 meter, kecepatan maksimum 306 km per jam, dan kapasitas 10 personil. Helikopter ini juga bisa menjalankan misi SAR tempur, patroli laut, dan pengawalan kapal perang. Nah, hingga kini, 8 unit telah aktif beroperasi di bawah Komando Skuadron 100 Puspenerbal. Modernisasi terbaru pada 2024 memperbarui sistem avioniknya, meningkatkan efisiensi dan keamanan operasionalnya. Helikopter ini juga pernah terlibat dalam misi perdamaian dunia maritim Task Force di bawah bendera PBB. Lalu helikopter ringan AS550C3 Fennec merupakan hasil rakitan PT DI dari lisensi Airbus Helicopters dan diserahkan ke TNI Angkatan Darat sejak 2017. Dari 11 unit pesanan, 5 diantaranya bertipe AS550C3 dan 6 AS555 atau 555AP. Heli ini mampu membawa 5 penumpang, terbang hingga 650 km, dan dilengkapi senapan mesin FN Herstal 12,7 mm, serta peluncur roket FZ-219. Fennec digunakan untuk misi serbu cepat, pengintaian, dan mobilitas pasukan di Skadron 12 Serbu Puspenerbat Lampung. Ketiga helikopter ini membuktikan bahwa Indonesia bukan sekadar pengguna tetapi juga produsen aktif dalam industri kedirgantaraan global. Nah, lewat PT DI, Indonesia terus mengembangkan kemampuan teknologi militer yang berdaya saing dan berorientasi ekspor, sekaligus memperkuat kemandirian pertahanan nasional. Selain itu, Indonesia kini bergerak cepat mengurangi ketergantungannya pada teknologi asing lewat pengembangan drone lokal. Diluncurkan ke publik melalui uji terbang pada 28 Juli 2025. Elang hitam adalah medium altitude long endurance yang dikembangkan oleh PT Dirgantara Indonesia bersama konsorsium industri dan lembaga riset nasional. Nah, drone ini berbobot lebih dari 1 ton, dirancang untuk terbang lama hingga sekitar 24 jam
pada ketinggian operasional sekitar 20.000 kaki dengan arsitektur modular yang memungkinkan penempatan berbagai sensor pengintaian dan muatan misi laut atau sipil. Maritime Drone Kamikaze hasil karya perwira Seskoal yang pertama kali dipublikasikan 2023 dirancang menyerang sasaran permukaan di selat, muara, atau pelabuhan. Uji awal menunjukkan jangkauan kurang lebih 10 km, lalu ketinggian operasi 80 meter, kecepatan jelajah 80 km per jam, dan puncak 200 km per jam. Sistem sederhana, peluncuran dari darat, kapal kecil, navigasi praprogram, serta hulu ledak kecil untuk serangan presisi. Sementara Raja Tank dibuat PT Dahana sekitar tahun 2022 adalah loitering munition, peluncuran pneumatik dengan motor listrik. Puncaknya sekitar 200 km per jam, jangkauan teoretis sampai 30 km dan efektifnya 10-15 km. Endurance 10-15 menit dan muatan hulu ledak sekitar 1 kg. Keduanya prototipe untuk kebutuhan domestik, ekspor belum terdokumentasi, memperkuat kemampuan taktis maritim Indonesia ke depan.